Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah terus akan tambah kenikmatan itu. Bersyukur kepada Allah atas nikmat taufik hidayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada detik ini, pada saat ini kita masih bisa menikmati indahnya dunia. Dan tetap bersyukur kembali kepada Allah. Jangan pernah bosan bersyukur kepada Allah. Jangan pernah letih untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya tidak ada kenikmatan yang kurang. Tidak ada nikmat yang kurang. Yang ada hanyalah rasa syukur yang kurang. Maka dari itu, sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah, jika kita menginginkan nikmat yang lebih, jika kita menginginkan kebahagiaan yang lebih, maka dimulailah dengan cara bersyukur yang lebih. Bersyukur dengan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menyampaikan dalam Quran surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu berlimpah ruah, yang tidak ada satupun manusia dapat menghitungnya. Fa in ta'uddu ni'matallah, tidak ada satupun manusia yang dapat menghitung nikmat-nikmat Allah. Maka bagaimana caranya untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan Allah? Bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang Allah berikan? Caranya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik bersyukur dengan lisan maupun bersyukur dengan amaliyah kita, dengan perbuatan kita. Maka dari itu jangan pernah bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, tetap bersyukur kembali kepada Allah. Kita berada di akhir zaman, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti suatu saat akan menjadi umat yang berdiri di barisan yang paling depan, memegang benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kitalah yang akan menjadi umat yang nantinya mendapatkan prioritas dari Allah Subhanahu wa taala. Asbab apa? Asbab kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah, berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kitalah yang nantinya di akhir perjalanan kitalah yang akan mendapatkan syafaat, dan kitalah yang akan mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun manusia yang nantinya dapat memberikan kita syafaat dan pertolongan. Tidak ada satupun manusia yang nantinya dapat memberikan kita syafaat dan pertolongan. Presiden tidak mampu memberikan kita syafaat dan pertolongan. Gubernur tidak mampu memberikan kita syafaat dan pertolongan. Bupati tidak mampu memberikan kita syafaat dan pertolongan. Camat, kepala desa, lurah, orang tua kita, bahkan kekasih sejati kita, mereka tidak mampu memberikan kita syafaat dan pertolongan. Hanya ada satu manusia. Siapa dia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mampu memberikan kita syafaat dan mampu memberikan kita pertolongan.
Maka sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, ada 3 hal yang harus kita kerjakan dan yang harus kita lakukan. Yang pertama, ketika kita mendengarkan nama baginda, maka wajib bagi kita membalasnya dengan salawat dan salam. Kedua, senantiasa mengikuti perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, cinta dan sayang dengan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat pilih, kita harus saling sayang menyayangi dan kita harus saling cinta mencintai. Asbab apa? Asbab kita cinta dan sayang dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang istiqomah berada dalam barisan Rasulullah, mudah-mudahan kita lah yang akan mendapat pertolongan itu. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk kehidupan di dunia, tentu kita harus mempersiapkan juga segala sesuatunya untuk kehidupan di akhirat. Susah di dunia, tidak ada apa-apanya dibanding kita susah di akhirat. Kalau kita susah di dunia, kita masih ada tetangga kita. Kalau kita susah di dunia, masih ada sahabat kita yang menolong kita. Kalau kita susah di dunia, masih ada ayah kita, masih ada ibu kita, masih ada sejati kita yang menolong kita, yang membantu kita. Tetapi sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah SWT, kalau ketika kita susah di akhirat, tidak ada satupun manusia yang dapat menolong kita. Siapa yang tolong kita kalau kita susah di dalam kubur? Siapa yang nanti bantu kita kalau kita susah di dalam neraka? Siapa yang nantinya menolong kita kalau kita susah di akhirat? Tidak ada satupun manusia yang dapat menolong kita kecuali amal ibadah kita. Maka dari itu, hidup di dunia ini, kehidupan di dunia ini, pergunakanlah untuk mencari amal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita yang sebenar-benarnya, untuk kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di akhirat. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan surga dan neraka. Surga Allah ciptakan hanya untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang beramal saleh, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan neraka. Neraka itu hanya untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, kufur nikmat, tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Maka orang-orang yang senantiasa membangkang terhadap Allah, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia yang ingin masuk ke dalam neraka. Tapi apakah kita pantas masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Saya, kalian semua, kita menginginkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun manusia yang tidak kepengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kita dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala sesuatu apa-apa saja yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala sesuatu apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita istiqomah menjalankan apa yang diperintahnya, istiqomah meninggalkan apa yang dilarangnya, insya Allah kita akan menjadi manusia yang akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ciri-ciri calon penghuni surga. Bagaimanakah ciri-cirinya dan siapakah dia yang akan menjadi calon penghuni surga? Kitakah, sayakah, kaliankah, atau bukan kita? Mudah-mudahan ciri-ciri ini ada pada diri kita masing-masing. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ciri yang pertama yang akan menjadi calon penghuni surga ialah yang pertama, hamba yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih maksudnya? Ketika ada seseorang hamba mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah dan dia kembali kepada Allah dan dia terus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Dan ketika ada seseorang yang tidak mendapatkan kenikmatan, malah ia mendapatkan ujian dari Allah, dia tetap kembali kepada Allah, tetap bersabar kepada Allah, maka kedua insan ini akan menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya, matinya, hartanya, semua dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan waktunya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirhamnya, emas, intan, perak, permata, anaknya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang seperti ini, manusia yang seperti ini, yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia dalam keadaan bersih, baik dia dalam keadaan baik, ataupun baik dia dalam keadaan berlumur dosa, ketika dia datang kepada Allah, ketika dia kembali kepada Allah, maka manusia ini, hamba ini akan menjadi calon penghuni surga. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah orang yang senantiasa memelihara aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang hamba yang senantiasa menjaga dirinya, memelihara dirinya dari aturan Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pelihara dirinya dari perbuatan dosa. Dia jauhkan dirinya dari kemaksiatan. Maka hamba yang seperti ini, manusia seperti ini, yang senantiasa memelihara aturan-aturan Allah, haram akan dia katakan haram, halal akan dia katakan halal, salah akan dia katakan salah, benar akan dia katakan benar, hak dia katakan hak, batil dia katakan batil. Maka hamba ini, manusia ini akan menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu kita, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu kita yang sampai saat ini, yang sampai detik ini, kita terus istiqomah memegang tali kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah senantiasa mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah calon penghuni surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri yang ketiga yang akan menjadi calon penghuni surga ialah hamba manusia yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, maka ia akan bertakwa. Ketika ia bertakwa kepada Allah, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak dari iman itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada seorang hamba yang takut kepada Allah, takut maksiat, takut khamar, takut sabu-sabu, takut zina, takut berbuat dosa, takut dan takut kepada Allah. Seorang ayah takut mencari rezeki yang haram. Seorang ayah takut kalau tidak mendidik istri dan anak perempuannya untuk tetap menutup auratnya. Seorang ibu takut kepada Allah kalau anaknya tidak diantarkan ke tempat pendidikan agama.
kita menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda takut kepada Allah sehingga ia tidak sabu-sabu, sehingga ia tidak narkoba, sehingga ia tidak khamar. Maka rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan menjadi hamba insan yang akan ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi calon penghuni surga. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut inilah yang harus kita hidupkan. Rasa takut inilah yang harus kita kembangkan. Kenapa hari ini banyak hamba-hamba yang maksiat, hamba-hamba yang berbuat dosa karena mereka tidak beriman, karena mereka tidak ada rasa takut kepada Allah. Kenapa hari ini banyak anak-anak muda, kaum muda, kaum milenial, narkoba, sabu-sabu, zina. Kenapa itu mereka lakukan? Karena mereka tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini banyak anak-anak muda yang suka mencaci maki kedua orang tuanya, menghina kedua orang tuanya? Karena mereka tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini banyak kaum lelaki yang suka menganiaya kaum wanita, melecehkan wanita? Karena mereka tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini seorang istri membangkang apa yang diperintahkan suaminya untuk melakukan hal-hal kebaikan? Karena mereka tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini banyak hamba-hamba yang tidak sujud patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita tanamkan rasa takut, hidupkan rasa takut, kembangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita lah yang akan menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan surganya Allah, tetapi kita tidak ada rasa takut kepada Allah. Mungkinkah kita masuk ke dalam surganya Allah? Tidak mungkin, sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mulailah saat ini juga kita tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri yang keempat yang akan menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala ialah seseorang hamba datang dengan hati yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menghadap kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa tidak pernah terlepas dari mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang hamba yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat setiap saat. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang janjikan sebanyak apapun dosa kita, baik dosa kita itu memenuhi langit dan bumi, tidak ada lagi bulan, tidak ada lagi bintang, tidak ada lagi matahari, semua penuh dengan dosa kita, atau bahkan dosa kita sebesar gunung, seluas lautan. Ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka Allah akan mengampuni kita sebanyak apapun dosa kita. Ketika kita datang kepada Allah dengan hati yang tulus ingin bertobat kepada Allah, tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, maka percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, sikoh kepada Allah, Allah yang punya segala-galanya. Maka insya Allah kitalah yang akan menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kepada Allah dengan hati yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi insan yang setiap hari beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dalam keadaan
bagaimanapun, dalam situasi bagaimanapun, beristighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah akan menjadikan kita calon penghuni surga dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 ciri calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari hamba yang kembali kepada Allah, dilanjutkan dengan orang-orang yang senantiasa memelihara aturan Allah Subhanahu wa taala, lalu seorang hamba yang takut kepada Allah, dan terakhir ialah seseorang yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan hati bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ciri-ciri ini dan apa yang kita dengar dapat menggugah pribadi kita, menggugah diri kita, membangkitkan girah, membangkitkan semangat kita untuk beribadah, untuk beramal saleh, untuk terus menghidupkan, mengembangkan rasa takut kepada Allah, memelihara aturan-aturan Allah. Mudah-mudahan ketika kita mengamalkan, ketika kita menjalankan, mudah-mudahan kita yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini sebagai pelajaran buat kita. Mudah-mudahan juga ini menjadi iktibar buat kita agar kita terus senantiasa patuh, tunduk, taat, serta sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat yang dimuliakan Allah. Bila bisa dilihat aku ini nasratul mustaqimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.